Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Penetapan Kadar Asam benzoat dalam beberapa merek dagang minuman ringan secara spektrofotometri ultraviolet, yang ditulis oleh Wahyu Irmawati, Ani Guntarti, Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Adapun kelompok kami yaitu Denisa Ajara, Deni Hermawati, Junior Sukmawanti, Clarissa Marianti, dan Meli Carmelia Enjani. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Clarissa. Yang pertama yaitu pendahuluan. Asam benzoat merupakan salah satu pengawet yang diizinkan oleh Departemen Kesehatan untuk digunakan pada makanan. Menurut Permenkes RI nomor 722/Menkes/per/9/88 batas penggunaan asam benzoat pada minuman ringan dan kecap adalah 600 mg per kilogram. Sedangkan pada sari buah, saus, jeli, manisan, dan agar adalah 1000 mg per kilogram. Kandungan asam benzoat dalam minuman ringan berkarbonasi masih di bawah batasan maksimal penggunaan asam benzoat yang ditetapkan. Pada penderita asma dan orang yang menderita urtikaria sangat sensitif terhadap asam benzoat. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar akan mengiritasi lambung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar asam benzoat dalam beberapa minuman dan untuk mengetahui apakah penggunaan asam benzoat dalam minuman ringan sesuai dengan Permenkes RI nomor 722/Menkes/per/9/88 tentang tambahan pangan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Di sini ada metode penelitian. Alatnya yaitu ada neraca analitik, alat gelas, rotary evaporator, kompor dan penangas air, cawan porselen, dan seperangkat alat spektrofotometer. Bahannya ada sampel minuman ringan, FeCl3, Aquades, NaCl, NaOH, HCl, kloroform, etanol, NH3, dan indikator pH. Prosedurnya, sebanyak 5 merek sampel minuman ringan diambil di pasaran. Sampel untuk satu merek minuman diambil dari batch yang sama. Masing-masing sampel ditambah 40 gram dan ditambahkan 3 gram NaCl. Kemudian dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml. Selanjutnya ke dalam labu takar tersebut ditambahkan 40 ml larutan NaCl jenuh dan NaOH 10% hingga diperoleh larutan yang bersifat alkalis. Untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Denisa. Larutan tersebut diencerkan dengan larutan NaCl jenuh sampai tanda batas dan dibiarkan selama 2 jam. Larutan tersebut dikocok setiap 30 menit dan selanjutnya disaring dengan kertas saring. Filtrat yang diperoleh kemudian diekstraksi. Filtrat yang diperoleh dimasukkan ke dalam corong pisah, kemudian ditambah HCl 5% hingga larutan bersifat netral. Setelah keadaan netral tercapai, ditambah 5 ml HCl. Selanjutnya diekstraksi dengan pelarut kloroform dengan volume berturut-turut 70, 50, 40, dan 30 ml. Lapisan kloroform ditampung dan diuapkan dengan rotary evaporator pada suhu 500 derajat Celcius hingga volume kurang lebih 5 ml. Diuapkan di atas putar bat dalam lemari asam hingga kering. Ekstrak kering dilarutkan dengan etanol sampai 10 ml. Hasil dan pembahasan uji kualitatif. Uji kualitatif dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya asam benzoat pada minuman tersebut. Uji kualitatif dilakukan dengan 2 cara, yaitu uji dengan reaksi FeCl3 dan dengan membandingkan antara spektra hasil ekstraksi sampel dengan spektra larutan standar asam benzoat.
Untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Dini Hermawati. Hasil analisis uji kualitatif dengan reaksi FeCl3. Di sini keterangannya, tabung A berisikan standar asam benzoat, tabung B berisikan sampel merek A, tabung C berisikan sampel merek B, tabung D berisikan sampel merek C, tabung E berisikan sampel merek D, dan tabung F berisikan sampel merek E. Ringkasan hasil analisis uji kualitatif dengan reaksi FeCl3. Di sini semua sampel menandakan hasil positif dengan adanya endapan berwarna jingga kekuningan. Selanjutnya. Gambar 2 dan data pada tabel 1 menunjukkan bahwa semua sampel minuman memberikan uji positif. Uji positif ditunjukkan dengan terbentuknya endapan yang berwarna jingga kekuningan setelah direaksikan dengan reaksi FeCl3 0,5%. Hal ini berarti bahwa semua sampel minuman mengandung bahan pengawet asam benzoat. Endapan yang terbentuk tersebut adalah besi 3 benzoat. Reaksinya 3C6H5COO- ditambah 2Fe3+ ditambah 3H2O menjadi C6H5COO 3Fe, FeOH3 ditambah 3H+. Untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Meli Karmelia. Dari gambar 3, bahwa kelima spektrogram mempunyai profil yang sama dengan spektrogram larutan standar asam benzoat. Hal ini menunjukkan bahwa kelima sampel yang diambil mengandung asam benzoat. Untuk standar asam benzoat, B sampel merek A, C sampel merek B, D sampel merek C, E sampel merek D, dan F sampel merek E. Untuk kesimpulannya, minuman ringan merek A, B, C, dan E mengandung pengawet sintetik asam benzoat. Penggunaan asam benzoat dalam minuman ringan sesuai dengan Permen FRI nomor 722/Menkes /9/88 tidak melebihi batas maksimal yang ditentukan, 100 mg per kilogram. Minuman ringan dengan merek yang berbeda mengandung asam benzoat dengan kadar yang berbeda. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada kelompok lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Dari jurnal yang kalian ambil, itu kan tentang penetapan kadar asam benzoat pada minuman ringan. Nah, cara menetapkan kadarnya itu seperti apa? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Silahkan kepada Dini untuk menjawab pertanyaan. Di sini kami menggunakan metode secara spektrofotometri ultraviolet, di mana sampel sebelumnya saat diekstraksi, sampel asam benzoat itu ditambahkan terlebih dahulu dengan kloroform. Terima kasih. Untuk selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan lagi dari kelompok lain? Izin bertanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah, perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya, tadi kan dibahas tentang efek toksik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan efek toksik itu? Terima kasih. Untuk pertanyaannya, silahkan menjawab. Izin menjawab. Efek toksik adalah aksi tambahan dari obat yang lebih berat dibanding efek samping dan merupakan efek yang tidak diinginkan. Hal ini tergantung pada dosis yang diberikan. Silahkan bila ada yang mau menambahkan. Terima kasih untuk Denise yang telah menjawab pertanyaannya.
Mungkin sudah cukup presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.